Halo semua, hari ini hari Jumat tanggal berapa nih? Tanggal 30 Agustus 2024. Dan ini adalah catatan saya tentang XAU USD. Sebelum mulai, jarang-jarang saya bikin video sore-sore ya. Cuman tadi saya iseng ngeliatin chart dan saya baru sadar bahwa saya melewatkan sesuatu. Dan apakah sesuatu itu? Nah, nanti kita bahas. Ceritanya pelan-pelan ya, biar enak. Kita ke chart yang kemarin dulu, kita lihat coret-coretan yang kemarin. Coret-coretan yang kemarin di sini kita kemarin tarik garis support ya. Ini garis support, marketnya berbalik di sini tetapi nggak dari siang. Marketnya naik dulu sampai di area sini, baru dia berbalik colek di support di malam harinya di sesi New York. Dia colek di sesi New York, kemudian dia ke area resisten. Ini ngelihat breakoutnya ini nggak enak. Kok kayaknya ada sesuatu yang salah sama channel yang saya buat. Ini breakoutnya nanggung. Kalau seperti ini biasanya sih garisnya keliru. Kalau garisnya benar antara dia breakout atau antara dia nggak breakout. Biasanya seperti itu. Ya bisa juga false breakout ya, tapi kalaupun false breakout harusnya nggak seperti ini. Nah karena itu tadi saya ngeliatin market dan saya kayaknya ngelewatin sesuatu kemarin. Kemarin itu kita ke time frame D1 ya. Kemarin seperti ini ya. Saya bersihin dulu. Seperti ini, kalau kita tarik garis seperti ini, kita dapat support. Oke, setuju ya. Yang nggak setuju ya nggak apa-apa juga, beda pendapat boleh. Cuman kalau menurut saya kita bisa tarik support. Oke, itu satu. Kemudian kalau kita udah tarik support, kalau atasnya kita ratain dengan trendline juga, kita tarik garis trendline seperti ini, apakah bisa? Nah, seperti ini. Apakah boleh? Ya menurut saya juga boleh. Kita bisa motong atas dari candle yang ini, kita motong atas candle yang ini, kita motong atas candle yang ini, yang candle yang ini juga kita potong atasnya. Jadi kita dapat resisten nih. Kita dapat support, kita dapat resisten, dan kita dapat sebuah triangle. Ini yang saya lewatkan kemarin. Saya nggak ngeliat ini kemarin. Kalau kita turunkan ke 4H, apakah triangle-nya masih rapi? Oke. Nah, seperti ini. Kalau ke 4H kita rapiin jadinya seperti ini. Kalau seperti ini, maka tradingnya seperti ini. Kita nunggu breakout di atas. Kalau dia breakout di atas, maka buy. Targetnya masih sama, 2565. Kalau dia breakout di bawah, kita sell. Seperti itu ya. Cuman kalau saya boleh nebak sih, kayaknya breakoutnya ke atas sih. Kayaknya. Cuman ya breakout ke bawah juga bisa juga. Kalau breakout ke bawah, maka ini akan menjadi perjalanan yang agak panjang, lumayan panjang buat emas. Walaupun secara geopolitik nggak ada dukungan sih sebenarnya. Saya juga jadi bingung juga kalau dia turun dukungannya apa. Apa karena dia mau cari support lagi supaya nanti kalau pas The Fed naikkan suku bunga, dia punya harga yang bagus di bawah? Ya mungkin juga, bisa juga begitu. Tetapi apapun itu, sekarang kita punya triangle. Seperti ini ya. Apakah triangle ini valid? Ya nggak tahu juga. Nanti valid enggaknya itu kan market yang menentukan ya. Cuma kita sebagai trader menganalisa, namanya menganalisa ya kita berasumsi. Dan sekarang kita mengasumsikan ada sebuah triangle di sini. Cuma nanti validasinya ya saat dia breakout. Breakoutnya seperti apa, maka itu yang memvalidasi. Lalu yang kemarin bagaimana dengan channel dan segala macamnya? Menurut saya sih channelnya masih tetap. Dia nggak sempurna, tetapi kalau saya sih, saya masih mau biarkan dulu, terlepas dari dia valid atau nggak valid channelnya, tapi untuk sementara saya biarkan dulu sebagai referensi. Cuman yang resisten ini memang banyak versi ya. Seperti ini, kemudian tadi kita gambar triangle dan resistennya dapatnya resisten dari triangle. Tapi sekalipun ini resisten triangle, resisten yang ini menurut saya juga nggak bisa diabaikan. Resisten yang seperti ini. Seperti ini ya. Sini apa sini? Apa sini? Kalau sini enggak. Ini dapatnya di sini. Sini deh. Sini. Oke, saya kasih warna kuning. Saya bedain atau orange. Orange deh. Seperti ini. Jangan orange, merah-merah. Kasih merah deh. Seperti ini ya.
Kemudian yang di sini juga bisa ditarik sebuah resisten, ini juga bisa. Seperti ini, oh ini nggak enak. Seperti ini, ya ini boleh. Oke. Jadi untuk resisten kita punya beberapa versi. Yang pertama itu yang ini, yang merah, yang paling atas. Kemudian yang kedua, merah yang kedua di bawah. Itu juga bisa ditarik sebuah resisten. Jadi resistennya lumayan kuat nih. Ada dua yang double-double. Kemudian yang ketiga kita punya resisten dari triangle. Nah, nanti yang valid yang mana? Nah, itu untuk menentukan yang valid yang mana, maka kita harus melihat reaksi market terhadap resisten ini secara real time. Prinsip yang harus dipegang adalah kalau kita mau melihat sebuah garis itu valid atau tidak, maka kita lihat breakout-nya. Breakout-nya itu kita punya prinsip dia break dan retest. Jadi nanti ya tergantung yang punya break dan retest itu yang mana. Kalau break dan retest di sini dapat, berarti ini valid. Tapi kalau yang merah ini cuman break, nggak ada retestnya, itu tidak valid sih secara teori ya. Jadi nanti kita ya harus melihat reaksi market bagaimana terhadap ketiga garis ini. Seperti itu ya. Nah sekarang kalau ngomongin kalender, newsnya tinggal satu, Core PCE Price Index nanti malam jam 19.30. Kemudian ada Chicago PMI, kayaknya nggak terlalu ini ya, volatil, nggak terlalu, cuman ya nggak tahu juga. Nanti kita lihat aja sama-sama. Cuman menurut saya yang ditunggu market yang ini nih, Core PCE Price Index. Nanti malam jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari Senin, besok Senin kita ada libur. United States Labor Day. Kayaknya itu dulu, nggak lama-lama. Videonya nggak panjang-panjang. Oke, sampai di sini dulu videonya. Seperti biasa, silakan dibaca disclaimer-nya. Tidak ada jaminan apapun dari saya bisa salah total, karena itu Anda sendiri yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang Anda ambil. Buat yang baru gabung, buat yang baru subscribe, saya ucapkan selamat datang. Buat yang udah ngasih jempol, saya ucapkan terima kasih. Videonya sampai di sini dulu, kita ketemu lagi di video selanjutnya.